Marah itu manusiawi, itu bentuk kekecewaan seseorang karena kenyataan tak sesuai harapan. Jika seorang presiden marah, itu juga wajar, bahkan seharusnya dia marah jika kinerjanya yang diwakili para pembantu pilihannya, para menteri, tak sesuai harapan rakyat. Ya, presiden kan bertanggung jawab mengenai hajat hidup lebih dari 260 juta rakyat Indonesia. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Videonya viral tanggal 28 Juni, tapi sebetulnya peristiwanya 18 Juni, 10 hari sebelumnya. Video itu diupload karena dianggap berisi konten yang perlu diketahui masyarakat. Ada ancaman reshuffle kabinetnya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Di masa pandemi yang belum berakhir seperti sekarang ini, banyak rakyat yang kesusahan. Sektor usaha mikro dan kecil udah banyak yang sempoyongan. Tapi program pemulihan ekonomi nasional untuk mereka lambat. Anggaran kesehatan yang besarnya sekitar 75 triliun rupiah, kecil yang terserap, baru sekitar 1,53%. Padahal di lapangan kerap muncul keluhan soal kurangnya alat kesehatan. Bahkan insentif untuk tenaga kesehatan juga tertunda. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Selama pandemi COVID-19, kinerja Kementerian Kesehatan termasuk yang menjadi perbincangan publik. Ada yang bilang slow respon. Makanya wabah COVID-19 merebak. Bahkan ada yang bilang Menteri Kesehatan Terawan terlalu menganggap remeh virus corona dengan caranya berkomunikasi ke masyarakat. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutupi, bahkan dari Amerika sendiri saya bilang lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai, alat dari Anda sendiri. Ya, sehingga menurut saya di era keterbukaan ini tidak adalah barang yang ditutupi. Perkara Indonesia itu tidak ada, yaitu berkat yang Maha Kuasa. Menurut saya doa kita semua, kita tidak mengharapkan untuk ada. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan jangan ada mampir ke Indonesia. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Presiden yang memilih, yang mengangkat, yang berhak juga untuk mengganti. Ini bukan hanya tentang Kementerian Kesehatan, tapi yang namanya pembantu presiden mestinya membantu tugas presiden. Kalau tak membantu, cari yang bisa membantu. Sudah sama-sama dewasa, harusnya saling mengerti, tak perlu marah-marah. Masa sih harus diajari?